Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah kondisi zaman yang terus bergerak dengan begitu cepatnya, tentunya setiap generasi yang ada di zamannya menghadapi tantangannya berbeda-beda sesuai dengan zamannya. Dan kondisi zaman ini bukan zaman yang mudah. Khususnya kalau kita melihat anak-anak kita, begitu banyak tantangan yang ada di dalam zaman mereka. Salah satunya kalau kita melihat anak-anak kita, mereka harus menghadapi tantangan teknologi yang berkembang begitu pesat. Wah, di mana-mana serba gadget, serba semuanya teknologi, haleluya ya, dan sangat cepat sekali bergeraknya teknologi ini, haleluya. Dan ini kalau tidak wise, ini juga menyebabkan sesuatu tantangan bagi mereka sendiri ya. Dan yang kedua ya, generasi ini tantangannya yaitu adalah budaya kekerasan. Mereka hidup di tengah-tengah zaman yang seakan-akan budaya kekerasan itu sesuatu yang lumrah. Nah, ini berbahaya saudara terkasih dalam Tuhan ya. Bahkan kalau kita melihat juga tantangan di akhir zaman ini buat generasi yang ada, yaitu kondisi rumah tangga atau kondisi keluarga mereka yang terpisah-pisah. Bapak hidup di mana, ibu hidup di mana. Dan anak-anaknya ini saudara terkasih dalam Tuhan nggak mengerti, mereka nggak ada ya keteladanan dari orang tuanya. Bahkan ada juga orang tuanya ini yang divorce. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita ingin mengambil keputusan sesuatu, apalagi kalau sampai divorce, ya kita harus pikir baik-baik. Apalagi kita tahu divorce itu dilarang oleh Tuhan. Haleluya ya. Nah, yang keempat saudara terkasih dalam Tuhan, tantangan mereka juga karena hari-hari ini nilai moral dan religius itu semakin memudar. Karena hari-hari ini saudara terkasih dalam Tuhan, semuanya sibuk dengan pekerjaan, orang tuanya sibuk dengan kerja, mereka lupa untuk beribadah dan lupa untuk mendidik anak-anaknya untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, moral mereka nggak bertumbuh, religius kerohanian mereka juga nggak bertumbuh anak-anaknya, karena orang tuanya pun tidak mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam moral dan religiusnya. Dan ini sangat disayangkan. Dan hal yang kelima, tantangan generasi ini, mereka dibesarkan oleh media dan iklan yang seakan-akan hari-hari ini memuja tentang yang namanya seksualitas. Wah, di mana-mana kita lihat di media-media yang ada sudah terbuka ya, dari pakaian, dari kelakuan, dari tingkah laku dan lain sebagainya, semuanya memancarkan seksualitas yang mereka eksplor untuk mereka jualan dalam media tersebut. Dan ini tentunya sangat berbahaya buat anak-anak kita. Salah satu yang saya pernah lihat di jurnal yang ada, ya, ada seorang peneliti yang berkata bahwa ya begitu banyak anak-anak muda di Amerika, dan survei membuktikan usia 11 tahun mereka rata-rata sudah melihat tentang yang namanya film porno. Dan umur 15 tahun banyak di antara mereka yang melakukan hubungan suami istri dengan teman-temannya sendiri. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau ini memang benar terjadi di Amerika, mungkin bisa terjadi juga di belahan dunia yang lain termasuk di Indonesia. Oleh sebab itu, alangkah baiknya kita sebagai orang tua tetap waspada. Nah, oleh sebab itu sebetulnya apa sih hubungan seks itu di mata Tuhan? Ini yang harus kita tahu. Ya, supaya kalau kita mengerti, kita juga bisa mengajarkan generasi di bawah kita secara jelas. Haleluya. Ya, mari kita lihat sama-sama di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26a. Dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi dari firman Tuhan ini disampaikan waktu Tuhan berinisiatif menciptakan manusia dan manusia ditempatkan di Taman Eden. Pada saat itu manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Tuhan. Saudara harus tahu bahwa gambaran Tuhan itu yang paling nyata, dia adalah kudus adanya. Haleluya. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita ingin masuk dalam sebuah pernikahan atau kita ingin membangun hubungan ya secara seksualitas dengan pasangan kita, itu harus kudus adanya. Dan kekudusan dalam hubungan itu hanya didapat
pada pasangan suami istri yang sudah diberkati di dalam Tuhan. Di luar itu, saudara terkasih dalam Tuhan, tidak bisa ditolerir. Sebab kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 2, ayat yang ke-24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga, perhatikan baik-baik, keduanya menjadi satu daging. Ya, berbicara daging ini adalah tubuh juga, ya. Jangan suka gonta-ganti tubuh, ya. Jangan suka gonta-ganti pasangan. Maksudnya, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ya. Kalau kita sudah diberikan pasangan kita suami, ya itulah bagian kita, tubuhnya bagian kita. Begitu juga istri, tubuh istri itu bagian kita. Jadi jangan cari lagi daging atau tubuh di luar daripada pasangan kita yang resmi sudah ada diberkati di dalam Tuhan tersebut. Semuanya itu hanya menimbulkan perjinahan dan percabulan. Tapi kalau kita melakukannya pada saat kita masuk dalam pernikahan dengan pasangan yang benar, dan kita menjadi satu daging, karena pasangan tersebut adalah bagian daging kita juga waktu kita terikat dalam yang namanya covenant. Perjanjian pernikahan itu bukan hanya di hadapan manusia atau di hadapan kita dengan pasangan kita, tapi juga dengan Tuhan. Makanya disebut covenant. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ya, kenapa kita harus begitu menjaga kekudusan? Kita harus menjaga hubungan dengan pasangan kita. Sebab dalam Kejadian pasal 4 ayat yang pertama dikatakan, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Saudara, kata bersetubuh di sini dalam bahasa Ibraninya, dalam bahasa aslinya disebut yada. Ya, artinya mengetahui atau mengenal secara intim. Dan kata mengenal secara intim ini ada di dalam Yeremia pasal 9 ayat yang ke-24 juga. Ya, yang berbunyi, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan apa saudara, mengenal, garis bawahi ini, mengenal aku, ya, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, hubungan dengan suami istri, sebetulnya Tuhan lagi berbicara, itu harus menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Haleluya. Kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan harus kudus adanya, dengan mengenal secara intim, tidak ada yang tersembunyi. Begitu juga dengan pasangan kita. Haleluya, haleluya. Bukan cuma sekedar ya kita ketemu, kita melakukan lalu hilang dari peredaran. Bukan seperti itu. Harus mengenal, harus continue. Ada hubungan yang terus berkelanjutan terbangun. Haleluya. Dan itu cuma bisa dilakukan bukan hanya dengan Tuhan, tetapi dengan pasangan kita yang resmi. Haleluya, haleluya. Sebab saya mau kasih tahu, dari gambaran ini Tuhan menghendaki pasangan suami istri punya hubungan yang kudus. Haleluya. Sebab dalam Ibrani pasal 13 ayat yang keempat berbunyi, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan penjinah akan dihakimi Allah. Hati-hati kalau kita bermain api, nanti ada waktunya kita akan berurusan dengan Tuhan. Karena Efesus pasal 5 ayat yang ke-32 berkata, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi saudara menikah dengan pasangan saudara sama saja menggambarkan hubungan saudara dengan Kristus. Haleluya. Makanya pernikahan itu menjadi sakral, menjadi sesuatu lembaga yang Tuhan sendiri, bahkan pertama-tama di dunia ini yang Tuhan sendiri campur tangan membentuknya. Nah, pertanyaannya, apa tujuan seks dalam pernikahan? Yang pertama, seks diciptakan untuk kebersatuan atau unity. Supaya pasangan harus semakin sehati, sejiwa, sepikir. Dengan mereka intim, maka kebersatuan atau nilai unity itu akan terjadi. Haleluya, haleluya. Hal yang kedua, ya,
Jadi hal yang kedua adalah disebut procreation atau untuk memiliki keturunan. Haleluya. Jadi automatically saudara yang melakukan hubungan suami istri dengan pasangan, Tuhan bisa memberkati kita dengan keturunan. Itu adalah tujuan ilahi untuk kita melahirkan keturunan-keturunan ilahi yang gagah perkasa di muka bumi ini. Haleluya. Dan hal yang ketiga, tujuan seks yaitu pleasure atau kenikmatan. Suami memberikan kenikmatan kepada istri, begitu juga sebaliknya. Tidak boleh egois. Haleluya. Cuman yang penting saya senang, yang penting saya nikmat. Itu tidak ada dalam kamus suami istri yang Tuhan inginkan. Tapi harus saling memberikan kenikmatan untuk menikmati bersama-sama. Haleluya. Dan itu cuma tercapai di dalam pernikahan kudus. Yang keempat, ada nilai yang namanya protection atau perlindungan. Waktu kita berhubungan dengan pasangan kita yang resmi, kita akan merasa aman, kita akan merasa nyaman. Kata ada perlindungan yang diberikan oleh pasangan kita satu sama lain. Haleluya. Dan yang kelima, yang saya katakan tadi untuk menggambarkan keintiman yang dirindukan Tuhan dalam hubungan dengan umatnya. Kelima hal ini kita pegang dan saya berdoa buat setiap kita. Mari kita jaga kekudusan, kita gak boleh tabu dengan yang namanya seks, tapi seks itu kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita para orang tua bisa mengerti konsep ini, kita bisa mengajarkan yang benar, sehingga generasi yang ada di bawah kita tidak akan tersesat, tapi mereka juga akan hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa. Tuhan hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah setiap kami bisa menjaga kekudusan termasuk dalam rumah tangga kami. Sebab kami percaya bahwa hubungan kami dengan pasangan menggambarkan hubungan kami dengan Engkau. Dan Engkau memberkati kami setiap rumah tangga yang ada. Terima kasih dalam nama Yesus. Kau tolong kami dan Kau juga tolong generasi yang ada di bawah kami. Haleluya. Amin.